Salam buat kita semua. Atas kasih pertolongan Tuhan, hari ini kita masih ada. Amin. Baiklah Bapak Ibu jemaat Tuhan teristimewa, jemaat El Shaddai sebagai orang tua atau sebagai jemaat induk. Jadi jemaat ini adalah cabang dari El Shaddai. Setelah saya firman Tuhan ada kesaksian yang saya sampaikan. Mari kita segera masuk dalam kesempatan saat ini. Saya tidak berlama-lama, tapi kita cuma lihat logo saja, ayat firman Tuhan di dalam logo ini. Ada penekanan dari beberapa kata yang saya perhatikan dari logo Gereja Kristen Indonesia. Kita akan lihat kembali dari logo itu saja. Mari setiap saudara yang membawa Alkitab, kita akan buka dari kitab Injil Matius pasal 28. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Mohon evangelis yang menurut membaca firman Tuhan ini untuk kita semua, dan kita akan merenungkan sama-sama. Melihat dia, mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Terima kasih. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, tentu saja bagian ini di seluruh dunia, di seluruh gereja-gereja di seluruh dunia memberitakan bagian ini dengan orang-orang merdeka, orang-orang yang sudah hidup berkelimpahan dengan uang. Ketika mereka memahami visi dan misi Tuhan, mereka membiayai, keluarkan uang mereka untuk melakukan pelayanan penginjilan ke berbagai belahan dunia. Dan tentu kalau kita selusuri sejarah orang Papua mulai mengenal Kristus, tentu akan kembali kepada misi ini, bahwa orang-orang barat sana, terutama Amerika, yang ada membawa misi itu ke Manokwari setelah 100 tahun GKI masuk di Imam Sinam 100 tahun kemudian, GPKI masuk membawa nama gereja ini, ejahan atau sempurnakan menjadi seperti yang ada dalam spanduk depan. Tapi waktu itu mereka bawa persekutuan Alkitab. Persoalan itu saya tidak panjang lebar, tapi akhirnya pecah jadi dua. GKI ini adalah terjemahan sempurnakan dari kata persekutuan Alkitab itu. Lalu sebagian mereka masih beratkan dengan persekutuan itu, akhirnya pecah jadi dua denominasi. Jadi
kalau saudara-saudara mungkin di Manokwari lebih banyak, lebih menonjol persekutuan daripada GKA. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan. Saya melihat ada dua kata firman Tuhan yang menjadi penting untuk kita. Kalau misi pekerjaan Tuhan ini Tuhan tetapkan dan harus menyatakan kuasanya dan kasihnya kepada dunia melalui kehadiran Yesus Kristus, supaya misi dan visi Tuhan ini tetap menjangkau ke berbagai belahan dunia. Maka dengan kehadiran di Israel memulai mengkaderkan 12 murid dengan tujuan supaya membawa misi dan visi ini ke berbagai belahan dunia. Dan tentu harapan itu terwujud karena Tuhan sendiri berkuasa untuk bisa memulihkan hati para murid-murid itu, mengajarkan, membimbing mereka sampai melepaskan semua emosionalnya, egonya mereka ada dalam hati mereka, pikiran mereka dilepaskan semuanya. Lalu mulai kesadaran itu timbul dari dalam hati mereka dan mereka katakan kami siap. Tetapi kata siap ini tidak langsung ungkapkan secara kata-kata kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka mulai mengikuti perintah Tuhan dan mereka mulai bergerak mengunjungi dan melayani orang-orang yang Tuhan perintahkan. Dari situlah berangkat dari Israel mulai mengelilingi seluruh wilayah Israel dan berkembang terus ke seluruh dunia. Dan kita juga mengenal Kristus lewat visi dan misi ini. Saya akan masuk dalam kata yang saya maksudkan tadi adalah pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Ini adalah berita penting, berita sangat penting untuk kepentingan kehidupan manusia. Berita penting untuk kepentingan kehidupan manusia. Ketika setiap orang percaya mendengar kata itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Tuhan katakan murid-murid itu, kamu harus pergi ke seluruh dunia. Jangan merasa bangga dengan karena kamu sudah memiliki hukum Taurat, lalu kamu merasa bangga untuk tinggal di Israel dan sekitarnya. Kamu harus pergi. Lalu murid-muridnya mereka mulai bekerja ketika Tuhan sudah kembali ke surga. Amin. Lalu dari situlah kuasa Tuhan menyertai murid-murid itu. Mereka mulai menyebarkan berita itu, terutama di Yerusalem, tanah Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ujung bumi adalah Papua. Tanya-tanya sama orang-orang pintar di Indonesia. Orang Kristen saja, jangan orang yang non-Kristen. Masa Papua ini ada di tengah-tengah? Dari pandangan mata kita atau dari kacamata mana yang kau bilang Papua ini ujung bumi? Firman Tuhan yang mengatakan itu. Disitulah Injil ini dibawa oleh orang Jerman dan juga orang Amerika di tempat yang sama. Dan kita bersyukur karena jemaat GKA bisa dibina, dididik, diajar di dalam organisasi ini, sehingga pelayanan GKA El Shaddai mulai kaderkan ke Seget, ke Kamro, Karsu, Hamaran, baru di sini. Baru masih ada pos-pos lain di daerah Sorong Selatan sana. Jadi kalau kita ikuti
urutan nomornya itu El Shaddai itu nomor 1 dan jemaat agape ini nomor 6 setelah Hamaran di wilayah antara Maibra dengan Sorong Selatan. Itu adalah bagaimana hamba-hamba Tuhan sebelum kami. Mereka memiliki suatu komitmen, suatu tekad yang kuat untuk bisa melayani dengan keadaan mereka, dengan kekuatan, dengan kemampuan yang mereka miliki. Begitu pula dengan saya secara pribadi, saya melihat perintah itu. Jadi perintah itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, bukan hanya sekedar saya baca, oh perkataannya seperti itu. Tetapi setelah saya renungkan bahwa itu berita penting tentang kepentingan kehidupan manusia. Maka timbullah ada belas kasihan dalam diri saya. Dan bagaimana saya harus dengan keadaan terbatas, dengan keadaan miskin, kata kasarnya begitu ya, keadaan miskin. Tapi karena ada satu bagian firman Tuhan yang saya tadi itu saya cari tapi tidak ditemukan, karena mungkin di Matius atau di Lukas. Orang-orang yang tinggalkan sanak saudaranya, kampung halamannya, orang tuanya, mamanya, bapaknya, kakaknya, dan pergi lakukan pelayanan di daerah orang. Mungkin ada yang tahu bisa bacakan nanti. Tuhan bilang dia akan bayar 100 kali lipat. Itulah yang saya lihat. Kalau saya bekerja untuk dunia, mungkin mereka kasih 1.500.000, 2 juta, mungkin sampai 5 juta yang esalon berapa itu bisa. Tapi setelah itu tidak ada lagi. Tapi saya lihat firman Tuhan, kamu melayani Tuhan dengan setia sampai saya panggil kamu kembali, yaitu akhir finish. Maka Tuhan akan bayar 100 kali lipat. Itu yang membuat saya bagaimana saya bisa jalankan misi dan visi Tuhan itu. Puji Tuhan. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kita perhatikan firman Tuhan, saya lanjut sedikit ya. Saya lanjut sedikit lagi. Jadi visi itu Tuhan bilang kamu pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Tapi misi itu siapa yang pergi kerjakan di sana? Perintah itu memang Tuhan perintahkan. Tapi misi itu berbicara kepada setiap orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang sudah dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Orang-orang itu yang mereka harus kerjakan visi itu. Membawa berita Injil itu ke seluruh dunia. Seperti yang Tuhan nyatakan kepada murid-murid. Puji Tuhan. Selanjutnya, supaya ajar mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Kalau mereka sudah diajarkan firman Tuhan, kamu harus baptis mereka. Tidak boleh pakai nama lain. Kalau kamu baptis orang-orang yang sudah mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu harus baptis mereka dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak boleh ada nama presiden. Presiden siapa yang paling jaya di dunia sekarang? Saya tidak tahu. Tapi Tuhan bilang kamu baptis orang-orang itu dengan nama Tuhan. Karena rahasia hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan itu sendiri. Tidak bisa kita baptiskan orang dengan nama lain. Itu pelanggaran besar. Haleluya, saudara. Pelanggaran besar itu. Kalau kamu sudah baptis mereka dengan namaku,
percayalah bahwa aku akan menyertai setiap orang yang sudah dimeteraikan di dalam Kristus itu sampai akhir zaman. Visi dan misi itu ketika kita membaca satu kali, kita tidak akan mengerti itu. Kita harus baca ulang. Apa sebenarnya kamu perintahkan ini Tuhan? Ulang, barulah kita mengerti rahasia itu. Bahwa sebenarnya kamu tahu, kamu menikmati kehidupan di dunia ini. Tapi sayang sekali, hidup ini seperti uap, sebentar akan lenyap. Itulah sebab karena nenek moyang kamu Adam dan Hawa itu sudah jatuh dalam dosa, dan sifat dosa itu terus mengikat kehidupan manusia. Maka jalan keluarnya adalah ketika kamu jalankan misi dan visi Tuhan ini, maka kamu diajarkan di situ, kamu dibina di situ, sampai kamu mengerti rencana Tuhan dan hidup mengasihi Tuhan hanya lewat pelayanan misi dan visi Tuhan. Barulah murid-murid itu mulai mengerti, maka ini ternyata pekerjaan besar, bukan pekerjaan main-main. Ini pekerjaan besar, membutuhkan banyak dukungan. Visi dan misi Tuhan. Maka kalau kita lihat, kita punya anak-anak Tuhan di negara-negara maju, mereka sudah lakukan. Termasuk dua hamba Tuhan, Otto dan Kessler itu. Mereka mengasihi orang Papua, dan mereka boleh datang membawa Injil masuk ke dalam Sinam, bahkan jadi korban juga untuk tebus dosa orang Papua. Haleluya! Kita sebagai orang Papua, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan pakai hamba-hamba orang Amerika, orang Jerman, orang Belanda, Perancis, dan mungkin Inggris juga. Kalau saya sebut negara ini memang ada di pedalaman Merauke, pedalaman Jayapura sana, dan pedalaman Wamena. Puji Tuhan. Mari kita kembali melihat visi dan misi di dalam Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Yang lain gunakan logo lain, tetapi kenapa pemimpin-pemimpin kita dahulu mereka pakai Alkitab? Karena memang dari dasar dua kata yang mereka bawa itu, persekutuan Alkitab itu, sehingga tidak bisa keluar dari situ, tinggal disempurnakan menjadi Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Dan itu yang bisa dapat membina, mengajar, menuntun kehidupan umat yang masuk di dalam organisasi ini sampai saat ini. Sampai sejauh ini kami hamba-hamba Tuhan masih bergumul untuk arahkan jemaat ini, mau katakan 100% hidup sesuai dengan Alkitab, mungkin masih jauh melenceng. Haleluya, masih jauh melenceng, amin. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin, amin. Ya, biarlah Tuhan yang akan menilai itu, amin. Iya. Karena di dunia ini masih banyak persoalan. Kadang kita hamba Tuhan juga masih banyak persoalan, jemaat juga masih persoalan. Kita tidak bisa hidup seperti Alkitab, hidup sesuai dengan Alkitab. Akan masih banyak melenceng, masih banyak penyimpangan. Tapi Tuhan kuatkan kita. Kamu sudah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pertahankan imanmu itu. Apapun tantangan,
Jangan mundur. Karena kalau kau mundur, keselamatan yang Tuhan siapkan itu kau tidak akan dapat. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya cukupkan firman Tuhan. Saya sudah bilang tadi, saya tidak ada khotbah, tapi saya cuma jelaskan logonya. Jadi, amin. Tuhan memberkati. Tapi sebelum kita berdoa, saya lanjutkan kesaksian. Haleluya. Jadi hamba Tuhan yang namanya Pendeta Septer ini bukan orang yang motivasi bilang kamu pergi sekolah pendeta, tidak. Tapi Tuhan sendiri yang panggil saya. Supaya saya membuktikan cerita itu, saya akan berusaha supaya tidak terlalu lama. Saya singkat saja. Waktu tamat SD di kampung tahun 1984. Tapi ada satu guru yang datang ke ikut perajabatan di Merauke, lalu dia pergi bilang, ada, saya lihat kok punya keterampilan ini, mantap ini. Kok jadi insinyur sudah. Lalu, tapi ada sekolah di sana kan? Ada sekolah di Merauke. Jadi saya tidak mau masuk SMP. Bagaimana caranya jalan ke Merauke? Naik kapal saya 2 minggu. Mutar tuh. Dari Mapi nanti masuk di Bovendigul, putar lagi keluar di laut, ke belakang lagi. 2 minggu kapal perintis. Ceritanya begitu. Jadi saya tidak masuk SMP itu sudah 2 tahun. Lalu saya berusaha harus ke Merauke. Teman-teman saya sudah masuk SMP, mereka sudah libur ke kampung. Saya malu. Ada yang bilang, kok sudah sekolah kan? Kok teman-teman sudah datang itu? Saya pergi. Jadi bapak saya meninggal itu saya umur 12 hari. Dia meninggal. Mama saya meninggal itu saya kelas 4 SD. Lalu saya belajar mandiri dengan satu saudara guru ini sudah sampaikan begitu, sudah saya tamat SD sudah 2 tahun di sekolah lagi. Tapi saya berusaha. Jadi saya masuk di salah satu sekolah yang namanya STN. Ya. Sekolah SD itu sekolah teknik negeri setingkat dengan SMP. Jadi kita kerja begini, Senin sampai Jumat, Senin sampai Kamis itu pelajaran seperti biasa. Kalau Jumat dengan Sabtu itu kita kerja benda-benda ini seperti meja, kursi dan sebagainya. Masih pakai skandor. Selama 3 tahun di situ. Saya bersyukur karena ada guru kepala sekolah itu orang Jawa. Dia sengaja buka sekolah itu, katanya kenapa aku buka sekolah itu, masih ada SMK yang lain. Tidak, saya mau buka untuk anak-anak Papua yang putus sekolah, terlambat masuk. Disitulah kesempatan saya masuk di situ. Sudah 2 tahun tidak sekolah itu. Barulah lanjutkan di situ. Jadi selama 3 tahun. Di situ lanjut ke STM bangunan 3 tahun lagi. Apa yang Tuhan lakukan? Nah, tadi saya bilang Tuhan yang pilih saya tuh. Minum makan di Merauke itu sangat susah. Kita mau nanam sayur di halaman pekarangan itu saja susah. Sudah sangat susah. Jadi bersyukur masyarakat Maiprat yang saya juga ada di sini. Saya bilang saya selalu berdoa untuk orang itu memiliki kemurahan hati. Kita bisa nanam-nanam, mereka tidak marah. Haleluya. Sulit tapi dengan kesulitan itu Tuhan ajarin saya begini.
Setiap hari saya minum air putih saja karena ke sekolah itu 2,5 kilo. 2,5 kilo. Ya. Jadi saya jalan kaki setiap hari. Kalau tidak pagi, sore atau pulang sekolah. Setiap hari seperti itu ada 5.000. Ketemu. Ini orang buang ke apa? Saya ambil. Besok lagi, kalau saya ke sekolah tidak ketemu, nanti pulang ketemu lagi 10.000. Uang yang saya dapatkan itu saya simpan mati. Nanti sudah lapar sekali. Jadi beras waktu itu tahun 86 saya mulai masuk sekolah itu. Beras 1 kilo 1.500. Coba sekarang masih murah kan? 1.500 1 kilo. Ya, Tuhan ajar saya begitu sampai STM pun. Baru kurang 1 bulan saya mau ujian STM. Tuhan bawa saya dalam mimpi. Saya mimpi begini, suatu tanah lapang, tapi ada gunung kecil. Lalu saya pakai jubah besar berdiri di atas bukit itu. Berpidato, lalu semua orang duduk di bawah semua mendengarkan yang saya berpidato. Saya bangun dan itu pas hari Minggu pagi. Dan saya pergi ikut ibadah di gereja GKH di Jalan Biak. Jadi waktu itu gereja itu Bapak Praur punya Bapak Mantu yang pelayanan di situ gereja Kesal Kitab Indonesia. Sekarang misi tim utus Bapak Buje Wambro dipindahkan dari Asmat pindah ke Merauke, dia balik Bapak nama lagi GPKA. Tapi kami anak-anak dari pedalaman itu tetap sama saja, kami beranggapan sama saja ya, kita ibadah saja di situ ya. Jadi saya tanya sama Bapak Wambro selesai ibadah, lalu saya tanya Bapak Pendeta Wambro di Pastori, Bapak saya punya mimpi seperti ini. Saya mimpi, dalam penglihatan mimpi itu saya berdiri di atas bukit. Saya pakai jubah putih berpidato, lalu semua orang duduk mendengar. Anak, kau mau jadi pendeta? Langsung itu anak, kau mau jadi pendeta? Saya bilang, saya sudah mau jadi insinyur. Saya sudah masuk. Ini saya benar-benar sekali. Tuhan, sudah. Macam mau jadi lemas, tapi barulah saya pulang ke rumah baru saya mulai renungkan. Jadi Tuhan ajar saya selama ini saya jalan kaki taruh uang 5.000, 10.000, biaya saya begitu. Benar, tidak ada orang yang saya mau makan minum di situ. Baru saya mengerti rencana Tuhan. Luar biasa. Saya mulai mengerti, ternyata jadi selama ini saya dapat uang di jalan ketika saya ke sekolah atau kembali dapat, itu berarti Tuhan yang kasih. Saya bilang mulai bangun komitmen. Saya mulai bangun komitmen. Saya akan pergi sekolah. Sampai di sorong begini. Jemaat El Shaddai tahun saya Bapak Sulaiman Dorang itu nonton saya dengan Bapak Pendeta Wanubas. Kok bisa ke Manokwari? Kami kirim ke Jawa saja. Buatlah rekomendasi utusan El Shaddai dan Bapak Pendeta Wan merekomendasi. Pergi sekolah juga. Bapak Wan dan Ibu sendiri antar sampai di Solo. Ya, sekolah. 1993 Agustus, bulan Agustus antar ke sana. Selama ada di sana sama juga. Tapi sebelum saya mau keluar dari Merauke merantau lagi, Tuhan
wajah saya ini ubah. Jadi setiap orang, entah pejabat kan atau siapapun, yang saya bisa membangun persahabatan dengan dia, biarlah wajah saya ini wajah Kristus. Dan saya imani bahwa selama perjalanan perantauan saya itu tidak ada orang yang akan bikin susah saya. Justru orang menyayangi saya dan memberikan uang seperti yang kau berikan selama saya sekolah di Merauke. Dan itu benar, saudara. Dan itu benar, dijawab. Bapak Wan mah saya paham. Terima kasih ada balas budi, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dijawab pun, saya kuliah dijawab pun. Tuhan taruh belas kasihan di wajah saya. Semua orang yang memandang saya, mereka sendiri pergi bayar di situ. Bayar di apa namanya itu? Anak muda. Waktu enggak apa namanya itu? Ya, di kampus. Ya, begitu ceritanya. Saya putus lagi, masuk ke sini. Mulai singkat ya. Jadi Tuhan sendiri juga sediakan. Saya punya uang sabun, uang pakaian, pena, fotokopian segala macam itu Tuhan sendiri siapkan dengan caranya sendiri. Setelah ya kurang lebih 6 tahun di sana. Setelah itu saya nikah dengan istri. Ini lebih heboh lagi. Setelah saya lihat cewek Jawa ini, saya sudah mulai masuk praktek dengan anak timur satu yang orang Kupang. Dia pelayanan di Karanganyar. Saya pergi bikin di situ. Tapi dia kakaknya ada pelayanan juga di gereja kita di sini. Dari ibu ini dia tinggal di Jakarta, ikut-ikut kerja menjahit itu. Suatu hari dia datang kunjungi kakaknya. Pas hari Sabtu, jadi saya ini menarik untuk saya ini. Ya. Tapi setelah 2 hari kemudian dia pergi. Tapi minggu berikutnya saya dengan hamba Tuhan ini dari Kupang ini, kita pergi berdoa di rumah doa di dekat Semarang sana. Dari Solo kita pergi berdoa di sana. Saya buat komitmen lagi, bilang Tuhan, kalau tidak kasih wanita itu, biar saya tahu bahwa Tuhan yang bawa saya. Tapi kalau saya apa yang saya minta Tuhan tidak kasih, saya tidak akan pelayanan. Titik. Itu benar Bapak Ibu, bukan saya main-main. Langsung hati saya langsung keras itu. Betul. Itu artinya serius. Saya tidak main-main. Serius ini. Akhirnya Tuhan doa. Ini bagaimana ini? Sudah gampang. Ini bagaimana ini? Cowok-cowok yang mau ganggu dia, dihalalkan semua. Halalkan semua. Akhirnya sudah. Saya langsung singkat saja. Kita nikah bulan tanggal 19 September 1998. Bulan September ya. Tanggal 19 September 1998 dan nikah. Lalu kita tinggal bulan November, kami kapal sampai di Sorong. Pak Warma bilang kamu pelayanan di Sege.
Sekit ini ada orang asli situ yang dapat skor, sementara masih kurang 1 bulan. Masa skornya masih kurang 1 bulan. Tapi saya disuruh ke sana. Akhirnya beliau itu marah berat dengan saya lagi. Sudah kami 2 tahun pelayanan di Sekit. Dari Januari 99 sampai 2000, Desember 2000. Lalu kami kembali ke El Shaddai karena ada sedikit masalah. Mama janda kabar anak-anak itu, saya beli gitar harga 300.000. Gitar itu kami gunakan gara-gara ikan goreng. Malam kami sudah tidur, tapi mereka berkelahi, adik dengan kakak, mereka berkelahi dengan hancur gitar itu. Akhirnya itu pas malam minggu lagi. Pagi kita mau gunakan gitar, gitarnya hancur, tidak bisa dipakai. Saya marah di situ. Ya istilahnya marah-marah itu kan cuma ya kenapa bisa begitu? Tapi sudah suasana tidak enak. Sudah saya kasih berita ke Bapak Warman, sudah kamu pulang saja, bantu pelayanan di sini. Jadi kita sabar sampai Desember 2000. Lalu kami pindah ke El Shaddai, masuk tahun baru 2001. 2001 Januari, Februari, Maret. Akhir Maret itu jemaat pos yang ada di sini itu belum pos, masih ya istilahnya sebatas kunjungan terus pergi begitu. Bapak Sulaiman yang mungkin ceritanya tahu itu. Bapak Eli Bahu sekeluarga, Bapak Gerado sekeluarga, Bapak Habil, Mama Hermina, ada rumahnya Mama Janda masih ada ini. Mereka pergi bersaksi ke sana. Ada uang taksi, tidak ada mobil. Kalau ada uang tidak ada, ada taksi tidak ada uang. Jadi begitu keluhan itu disampaikan di sana. Akhir Maret itu 2001. Setelah selesai ibadah, jemaat El Shaddai sudah pulang semua. Saya dengan Bapak Warman duduk. Bapak itu kesaksian itu bagaimana itu? Itu jemaat-jemaat itu ada di Kilo. Iya, itu keadaan yang mereka alami. Bapak Warman bilang, kamu ini saja. Pastor pelayanan ke sana saja. Lalu saya bilang oke. Jadi kita masih lewat 1 minggu kemudian, baru bulan April saya mulai kunjungan pertama. Kunjungan pertama itu polisi Ari yang antar. Saya belum tahu tempat. Ya, kita dua dengan motor sampai di sini. Bulan April itu datang kunjungan hari Minggu dan tidak stop, itu terus berjalan sampai Agustus baru kita langsung pindah gubuk cerita ada di belakang, tinggal di situ dari 2001 sampai 2005 bulan Oktober mulai pakai rumah itu karena kami sudah pindah ke sini, sudah ibadah saja di situ di gubuk cerita itu sampai Oktober 2005 mulai bangun sementara ini rangkanya ini sudah rangkai di bukit sana depan sana. Jemaat El Shaddai sumbang, Pak Bapak Perawar waktu itu masih aktif di Ibu Min juga sumbang, Bapak Perawar dan anggota jemaat El Shaddai
sumbang sen 50 lembar dan anak-anak Tuhan yang lain. Dan sen itu kita mulai gunakan. Mulai ibadah mulai jalan. Semua mulai jadwalkan, mulai jalan. Dengan mulai efektif dalam pelayanan itu banyak tantangan. Ya saya singkatkan ya. Banyak tantangan yang kami hadapi dalam perjalanan sampai 2016. Tuhan yang pilih saya, Tuhan dipanggil saya hari ini, banyak masalah lagi, tantangan lagi. Rasa-rasanya mau angkat kaki, mau kembali ke, saya bilang, Merauke tidak usah sudah. Nanti setelah baru saya pulang ke Merauke. Tapi saya masih kuat ini, saya ikut istri saja, pelayanan di Jawa dulu. Pikiran-pikiran itu muncul. Tapi masuk 2016, Tuhan bawa saya dalam suatu penglihatan mimpi. Dalam suatu penglihatan mimpi itu seperti tadi, ibadah berjalan dari awal sampai diberi kesempatan. Tadi saya maju begitu ya. Saya maju begitu, saya katakan karena Alkitab saya taruh di mimbar begini. Setelah saya berdiri begini, saya langsung berdoa. Seperti tadi, berdoa lalu buka mata, lihat begini. Ini pot ini, bunga ini. Berdiri begini. Saya amin bahasanya buka. Setelah kita buka begini, bunga dia berdiri begini. Saya angkat begini. Tapi keras. Ini orang lain apa ini? Saya muter-muter pun tidak bisa. Ternyata saya perhatikan begini. Ini bukan pot mangkik tidak. Ternyata akar ini ditancap di Alkitab. Tancap langsung tembus ke dalam Alkitab. Saya kaget banget. Arti mimpi itu ketika Bapak Yohanes Atana meninggal, kita ada ibadah dan beliau suami istri ini ada hadir. Saya pernah tanyakan sama Bapak Angga. Ada pertumbuhan. Akar angkat dalam pertumbuhan. Bunga ini bertumbuh di atas Alkitab. Ada kehidupan. Dari situ tidak ada pikiran yang bilang mundur. Tidak ada. Tantangan apapun datang, tidak ada. Tetap orang bicara, orang lihat dari belakang, dari depan, dari samping. Ya, ini pendeta sektor itu sudah. Kamu bicara apa dengan modal apapun, Tuhan sudah teguhkan iman saya dengan penglihatan itu. Saya tidak akan mundur. Saya tidak akan mundur. Dan saya percaya bahwa sementara berjalan itu, orang-orang dewasa itu sampai saat ini berjumlah 15 orang meninggal, orang dewasa. Jadi sekarang jemaat yang ada ini janda-janda dengan anak-anak pemuda remaja lebih banyak perempuan. September 2023 itu sidang MD di Segat itu majelis umum di Jakarta itu saya laporkan. Saya bilang jemaat saya itu anak-anak pemuda remaja lebih banyak perempuan, janda-janda lagi. Sampaikan seperti itu. Puji Tuhan, tapi saya bilang saya ada baca suatu cerita di buku di Amerika, ada satu jemaat yang perempuan saja yang berperan semua di situ. Pendetanya perempuan, majelis semua, pekerja itu semua perempuan semua. Haleluya. Jadi mungkin sekarang orang lihat keadaan seperti ini ya, tapi saya percaya bahwa kasih pertolongan Tuhan selalu saya masih
bertahan sampai hari ini karena dukungan doa dari semua anak-anak Tuhan, baik dari jemaat El Shaddai, jemaat kami sendiri di sini, dan semua anak-anak Tuhan yang dukung doa, sehingga pelayanan ini berjalan sampai hari ini genap 24 tahun. Dan bukan karena saya mampu, tetapi bagaimana jemaat ini tetap bertahan bertumbuh sesuai dengan maksud Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Puji Tuhan. Jadi di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan kami di sini, memang saya dengan istri harus kerja keras. Awal-awal itu saya sudah berusaha untuk sama seperti orang lain, tetapi saya tidak mampu. Mungkin karena aturan dan sistem untuk jadi pegawai negeri, saya sudah berusaha tapi tidak. Mungkin Tuhan mau kau tetap melayani. Seperti yang tadi saya katakan, dia akan bayar 100 kali lipat itu. Iya, saya bilang pekerjaan lain tidak ada, saya jalan dengan manusia. Sampai saat ini, saudara, kalau jemaat tidak masukkan kerukuhan di sini, di kotak ini, itu pasti orang kirim dari luar. Masuk. Sebentar sudah orang yang berkah dari luar. Tuhan masih perhatikan saya sampai hari ini. Itu yang saya lihat. Jadi kalau kadang teman-teman pendeta di kabupaten kita biasa ketemu, toh cerita-cerita PGGP biasa kumpul begitu. Mereka bilang saya jalan dengan iman, saya jalan dengan iman. Aku bilang saya jalan dengan iman, saya bilang saya jalan dengan iman. Haleluya, puji Tuhan. Jadi mungkin begitu penyampaian saya. Yang penting kami mau supaya pelayanan tetap akan jalan sesuai dengan visi dan misi Tuhan, bahwa perawatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi saya secara pribadi dengan istri dan anak-anak masih ada sampai hari ini dengan jatuh bangunnya kita, tapi banyak firman Tuhan menguatkan iman kami sehingga kami masih bisa melakukan pelayanan ini dengan keadaan kami, dengan keterbatasan kami. Dan satu hal lagi, bukti dari kualitas iman yang saya miliki dan jemaat-jemaat yang miliki, Tuhan kirim berkat lewat anak-anak Tuhan dan gereja secara fisik yang berdiri di depan sana. Tuhan bilang, saya tidak kirim uang sementara waktu, saya stop. Orang-orang di lingkungan ini lihat sampai bosan dulu. Dan itu supaya menjadi kesaksian. Orang lihat dulu, apakah ini gunung yang berdiri atau bangunan apa yang berdiri. Kamu lihat sampai bosan dulu. Haleluya. Orang pikir tidak masuk akal, masih cuma Bapak Agus dengan Ibu, terus Bapak Pendeta Sektor dengan Ibu yang aktif di situ. Baru itu anak-anak kecil-kecil yang baru bertumbuh, remaja-remaja tidak ada pekerjaan. Bagaimana mereka mau bangun itu? Tapi saya iman, Tuhan, kau sendiri yang bawa saya tuh. Biar begitu tuh orang lihat dulu sampai bosan. Tuhan bilang mau kasih uang itu sangat kecil. Tuhan mau kasih uang dengan caranya itu sangat kecil. Tapi Tuhan sudah nyatakan, orang lihat dulu. Orang lihat sampai bosan. Apakah ini bisa dilanjutkan ke tidak? Apakah ini bisa selesai ke tidak? Tapi saya bilang, Tuhan itu luar biasa. Tuhan luar biasa. Tuhan pasti akan kirim berkat untuk kami selesaikan bangunan itu. Itu artinya bahwa mari kita bersatu. El Shaddai jangan jalan sendiri. Kamu yang punya orang tua. Kenapa kamu bikin rekomendasi untuk saya pergi sekolah pendeta? Jangan jalan sendiri. Ya, kita harus sama-sama
sama-sama lihat ini, bahwa sama-sama lihat ke sana lagi, ke kota lagi. Tuhan memberkati kita semua. Dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Semeru berdoa untuk firman Tuhan, berdoa untuk firman Tuhan ya. Bapak, ya. Puji Tuhan, kesaksian saya tidak sempurna, tapi apa yang saya alami itu yang saya sampaikan. Karena kalau saya rinci itu nanti waktu habis, waktu itu aja. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semua. Saya kasih waktu untuk Bapak Pendeta berdoa.